Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil istirahat. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi'is sayyi'ata hasanatan tamha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini sama-sama berjumpa insyaallah pertemuan untuk salat tarawih berjamaah di KDM Mustika Jaya ini yang terakhir insyaallah. Mudah-mudahan nanti di tahun depan kita juga bertemu kembali, amin ya rabbal alamin. Itulah kita harapannya senantiasa dipanjangkan umur oleh Allah SWT dan diberikan kita kesehatan dan juga diberikan keberkahan, senantiasa dilindungi oleh Allah dari segala macam keburukan, dan semoga Allah mengabulkan permohonan-permohonan kebaikan kita dan juga meridhai amal ibadah kita dan seluruh aktivitas yang kita lakukan, amin ya rabbal alamin. Bapak dan saudara yang dirahmati Allah SWT, Allah berfirman di dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-58, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kam ahlakna min qaryatin batirat ma'isyataha fatilka masakinuhum lam tuskan min ba'dihim illa qalila wa kunna nahnul warithin. Di dalam ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa dahulu kala umat-umat terdahulu diberikan kehidupan yang mewah. Kehidupan yang mewah itu mereka nikmati. Pada akhirnya visi daripada kehidupan mereka ya dunia semata. Akibat daripada visi kehidupan yang semacam itu menimbulkan rasa sombong ketika diingatkan tentang bagaimana seharusnya hidup itu adalah memenuhi, menjalankan apa yang Sang Pencipta inginkan. Karena kesombongan mereka yang sudah merasa menang, merasa hebat dengan kehidupan dunianya, menikmati kehidupan yang begitu luar biasa, kekayaan yang mereka nikmati, menyebabkan mereka menolak dengan kesombongan. Sombong dari apa yang telah Allah perintahkan. Akibat daripada kesombongan yang mereka lakukan itu, di dalam surat yang Allah katakan, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dalam surat Thaha. Dalam surat Thaha ayat 124 kalau tidak salah, Allah menegaskan siapa saja yang berpaling dari peringatanku, kata Allah SWT, maka dia diberikan penghidupan yang sempit. Diberikan kehidupan yang sempit. Jadi mencari kehidupannya itu untuk mencari rezeki dipersulit oleh Allah SWT. Mungkin rezekinya banyak, tapi tidak bisa menikmati dengan baik. Kalau ayat itu mengatakan waman, kata man menunjukkan makna umum, siapa saja, bisa individu, bisa keluarga, bisa satu entitas masyarakat, bisa lingkungan, bahkan bisa satu negeri, satu bangsa. Mungkin di kelompok tertentu penghidupannya begitu mudah. Ada orang yang dalam waktu menit bisa mendapatkan ratusan juta. Ada yang begitu. Tapi di sisi lain, banting tulang, siang bagaikan malam, malam bagaikan siang, pala jadi kaki, kaki jadi pala. Enggak juga kaya-kaya, enggak juga terpenuhi kehidupannya. Sebagian begitu. Tetapi berdasarkan ayat itu tadi, akibat dari menolak
berpaling dari peringatan Allah, bisa jadi secara nasional. Kita hadapi sekarang. Kemarin Pak Presiden melakukan efisiensi anggaran. Potonglah anggaran sana, anggaran sini, anggaran situ, dan segala macam. Kenapa bisa begitu? Gak punya duit. Padahal duitnya luar biasa. Satu tambang aja 300 tek. Satu tambang timah. Belum yang lain. Belum tambang emas. Belum minyak bumi. Belum luar biasa banyaknya negeri ini sebetulnya. Dibandingkan dengan negara lain, misalnya Sudan misalnya, atau yang kaya lah Saudi ya. Saudi nggak ada pohon jengkol, nggak ada pohon kecapi, nggak ada pohon mangga. Beda dengan negeri kita. Kalau di Arab Saudi itu ada pohon kurma, di Indonesia juga ada. Berarti Indonesia luar biasa Allah berikan nikmat itu sebetulnya. Tetapi mengapa kok seperti ini keadaannya? Maka Bapak Ibu dan saudara yang dirahmati Allah SWT, kita mesti introspeksi diri. Apa yang salah dengan bangsa kita? Nah, karena itu menjadi renungan bagi kita semua. Kita sebagai entitas orang-orang yang beriman kepada Allah SWT, maka tidak boleh berputus asa. Dan kita harus melakukan perubahan. La yughayyiru innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, dan seterusnya dalam ayat itu. Nah, paling tidak kalau kita melihat bagaimana sirah nabawiyah, di mana ketika itu bangsa Arab yang jahiliyah, yang orientasi hidupnya hanya dunia, dunia dan dunia, bahkan mereka menjadikan ibadah sebagai sarana untuk mengumpulkan harta, kan begitu. Nah, kan dalam sejarah kenapa kok kemudian Raja Abraha yang dari Yaman itu, yang asalnya dari Afrika, dari Ethiopia, Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Motivasinya karena cuan. Motivasinya karena cuan. Kenapa? Karena Ka'bah didatangi oleh masyarakat dari manapun datangnya. Padahal tempatnya cuma seperti itu. Karena itu Abraha ingin sekali menghancurkannya supaya, namun sebelum menghancurkan dia sudah berupaya dulu, yaitu membangun sebuah tempat ibadah, gereja, kanisah, namanya gereja Qulais, yang pembangunannya itu menggunakan tenaga gajah yang didatangkan dari Afrika. Gajah-gajah dari Afrika itu dibawa ke Yaman dan dilatih oleh pawang-pawang yang hebat. Untuk apa? Untuk mengerjakan pembangunan gereja Qulais. Dalam rangka apa? Untuk menyaingi Ka'bah. Maaf saya agak lama ya Bapak ya. Karena ini ceritanya panjang. Tapi nggak terlalu panjang lah, kasihan. Malam. Terus ternyata usaha daripada Abraha untuk menciptakan destinasi religi wisata religi itu nggak berhasil, kan begitu. Karena nggak berhasil, maka kemudian dia bersama pembesar-pembesarnya bermusyawarah bagaimana caranya agar masyarakat mau datang ke Yaman sebagai sumber devisa bagi negeri Yaman, begitu. Karena itu mereka mengusulkan bagaimana kalau kita hancurkan saja. Maka mereka berupaya untuk menghancurkan Ka'bah. Singkat cerita gagal, gitu aja. Gagal. Nah, maka kemudian terus berlanjut kehidupan itu. Nabi Muhammad dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ibunda yang mulia Aminah sebagai sosok yang sudah yatim karena bapaknya sudah wafat terlebih dahulu ketika sedang dalam kandungan. Terus berjalan waktu sampai kemudian masyarakat Arab begitu bangganya dengan keadaan yang mereka nikmati. Penikmatan yang datang dari mana saja, disebutkan dalam Al-Quran bahwa kedatangan rezeki yang Allah limpahkan itu datang dari segala penjuru. Kenikmatan yang luar biasa. Tapi karena mereka ingkar terhadap setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul, mereka menolaknya, maka mereka dibikin pusing 7 keliling. Artinya mereka itu mengalami proses penurunan secara kualitas dan mengarah kepada kehancuran.
negeri Mekah ketika itu. Kenapa? Karena menolak kenabian Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW sampailah kemudian berhijrah ke Madinah. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, semakin takutlah penduduk Mekah. Semakin tidak tenang dia. Semakin pusing. Ekonominya semakin merosot. Karena setiap orang yang mengikuti Nabi Muhammad itu tidak kembali menjadi kafir, tapi tetap kokoh dengan keimanannya mengikuti Nabi Muhammad SAW. Nah, maka kemudian dengan izin Allah, maka terbentuklah satu kekuatan besar di Madinah yang kemudian semakinlah menjadi ketakutan Quraisy. Dalam berbagai macam perang mereka dikalahkan terus dan dimenangkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya. Nah, maka kemudian pada tahun ke-8 Hijrah, Nabi Muhammad SAW menaklukkan kota Mekah. Ketika ditaklukkan, maka sudahlah seluruh jazirah Arab masuk Islam kecuali penduduk Taif. Penduduk Taif ini kemudian melawan Nabi Muhammad SAW dalam perang yang namanya Perang Hunain, dan pada akhirnya Perang Hunain pun dikalahkan. Pasukan Nabi Muhammad SAW setelah porak-poranda di awal kemudian menyusun kekuatan kembali dengan pasukan muslimin dari Madinah, baik suku dari kaum Muhajirin maupun Ansar, membalikkan keadaan dan dimenangkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan singkat cerita, seluruh masyarakat Jazirah Arab itu masuk Islam. Nah, apa yang kita ambil dari kisah ini? Yang kita ambil dari kisah ini adalah kita yang entitas dari warga Muhammad, Persyarikatan Muhammadiyah ini. Bagaimana kita pun memikirkan bangsa ini, negeri kita Indonesia yang kita cintai, negara Kesatuan Republik Indonesia, agar tidak hancur dalam kondisi yang sekarang kita rasakan. Betapa sulitnya. Bahkan kemarin indeks harga saham gabungan rontok, anjlok. Yang mengikuti ekonomi biasanya paham. Hancur itu. Tapi sayang sekali pimpinan kita, saya sedih juga tuh melihatnya. Masa komentarnya begitu, seperti orang nggak paham yang begitu gitu kan. Masya Allah. Ya mudah-mudahan Allah bimbing dan beliau dikuatkan, presiden kita, Presiden Prabowo Subianto, dan dihindarkan dari segala macam mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Nah, maksud saya, kita bagaimanapun kita, mari kita sebagai Persyarikatan Muhammadiyah memikirkan peran apa yang bisa mendatangkan keberkahan dari Allah sehingga menjaga negeri ini. Nah, Persyarikatan Muhammadiyah ini juga perlu terus berbenah diri. Saya kira begitu, terutama di kita lah ya, di internal kita di PCM Mustika Jaya ini. Maka ada kata pepatah atau mungkin orang bijak mengatakan begini, apabila engkau ingin mengunduh hasil besok, tanamlah padi. Jika engkau ingin mengunduh hasilnya 10 tahun yang akan datang, tanamlah pohon. Apabila engkau menginginkan hasil 100 tahun yang akan datang, maka tanamlah pendidikan. Maka kita harus memikirkan bagaimana generasi kita pun ada perubahan. Karena tadi innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Maka insyaallah kita sama-sama memikirkan apa yang bisa kita lakukan di PCM ini ke depan dalam rangka untuk mewujudkan generasi Rabbani, generasi yang akan menjadi pewaris dari negeri ini, penerus daripada kita semua. Semoga Allah SWT memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan amal-amal soleh, amal-amal yang bisa menjadi satu alasan yang akan dicatat oleh Allah SWT sebagai amal soleh dan ikut melestarikan bangsa ini sebagai bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Billahi sabilil haq wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.